kembali lagi dengan saya, Nur Sofyani, dengan NIM 859-186451 dengan jurusan PGSD dan berasal dari UPBJJ UT Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan membuat video presentasi guna memenuhi tugas filsafat ilmu dengan tema membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengkaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam pendidikan, pilar adalah prinsip atau fondasi utama seperti tiang penyangga yang menopang dan mengarahkan sistem agar tujuan belajar tercapai secara utuh. Analisis kontekstual dan contoh aktualnya adalah 1. Analisis kontekstual sistem pendidikan dibangun di atas nilai-nilai inti. Tanpa pilar yang kuat, misal kurikulum yang relevan, tenaga pendidikan kompeten, dan ekosistem inklusif, proses belajar mengajar akan rapuh dan gagal menghasilkan SDM yang berkarakter serta berdaya saing. 2. Contoh aktual penerapan 4 pilar pendidikan UNESCO. Learning to know, belajar mengetahui. Siswa tidak hanya menghafal fakta, tapi diajarkan cara berpikir kritis. Learning to do, belajar melakukan. Menerapkan teori menjadi keterampilan nyata, misalnya melalui praktik kerja atau proyek kewirausahaan. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri, membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan karakter unik siswa. Learning to live together, belajar hidup bersama, menumbuhkan toleransi, empati, dan kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. 2. Apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara berpusat pada kemerdekaan belajar. Ketiga semboyan tersebut bermakna memberi teladan di depan, membangkitkan prakarsa di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Analisis kontekstual dan contoh aktualnya adalah ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Analisis kontekstual, pendidik atau pemimpin harus menjadi panutan karakter, moral, dan disiplin. Keteladanan adalah metode pengajaran paling efektif. Contoh aktual, guru datang tepat waktu dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga siswa mencontoh sikap disiplin tersebut. 2. Ing madya mangun karso, di tengah membangun atau membangkitkan karsa. Analisis kontekstual, pendidikan berperan sebagai teman belajar yang memotivasi, menciptakan ide, dan menggali potensi siswa agar aktif dan kolaboratif. Contoh aktual, guru memfasilitasi diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan pemantik agar siswa berani mengeluarkan pendapatnya sendiri. 3. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Analisis kontekstual, pendidik memberikan keleluasan, dorongan moral, dan dukungan penuh agar siswa berani melangkah maju sesuai minatnya. Contoh aktual, guru memberikan apresiasi dan umpan balik positif saat siswa berhasil menyelesaikan tugas atau memenangkan sebuah kompetisi. 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Analisis prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, student center learning, yang paling relevan dengan era digital saat ini yaitu 1. Analisis dan tantangan di era digital. A. Pembelajaran daring. Relevansi, memungkinkan akses mandiri ke materi kapan saja, fleksibel. Tantangan, kesenjangan infrastruktur, sinyal atau perangkat, dan penurunan motivasi akibat kelelahan layar atau screen fatigue. B. Literasi digital. Relevansi, mendorong keterampilan mencari dan memverifikasi informasi secara kritis. Tantangan, maraknya misinformasi dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyaring hoaks. C. Karakter peserta didik. Relevansi, membangun kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab belajar. Tantangan, resiko kecanduan gadget, cyberbullying, dan penurunan interaksi sosial atau empati. D. Peran guru. Relevansi, bergeser dari pusat informasi teacher center menjadi fasilitator dan mentor. Tantangan, tuntutan penguasaan teknologi yang cepat dan beban administrasi yang makin kompleks.
Contoh aktual penggunaan platform seperti Google for Education atau kelas pintar memungkinkan siswa belajar mandiri dengan video interaktif. Namun efektivitasnya sering terhalang oleh tidak meratanya jaringan internet di daerah pelosok Indonesia yang membuat prinsip kemandirian belajar sulit diterapkan secara merata. 4. Apa refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan UNESCO, khususnya Learning to Know dan Learning to Do, menjawab persoalan kurikulum nasional yang dahulu terlalu teoritis. 1. Analisis kontekstual. Pendidikan seringkali menghasilkan lulusan yang menghafal konsep namun tidak siap kerja. Mengintegrasikan pilar ini memastikan siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu mempraktikannya untuk memecahkan masalah di dunia nyata. 2. Contoh aktual penerapan Project Based Learning (PJBL) di berbagai sekolah. Siswa tidak sekedar belajar teori kelistrikan atau pertanian, tetapi langsung mempraktikkan proyek perakitan atau hidroponik yang bernilai ekonomi bagi lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.